Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita diberikan rahmat serta nikmat untuk dapat melakukan mata kuliah ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustadz Mahfud Ayub Nur Rafiq SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Fikih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi usul fikih, lingkup kajian dan hubungannya dengan fikih. Yang pertama, definisi asal. Al-aslu berarti sesuatu yang terbangun dari perkara yang lain. Contoh, asalnya tembok dari pondasi temboknya atau kerangkanya, atau asalnya pohon dari akarnya yang menancap di bumi. Jadi pohon tersebut itu tidak akan berdiri tanpa adanya akar. Maka asalnya atau dasarnya itu adalah asal. Maka usul fikih itu bisa diartikan dengan asasnya fikih atau dasarnya asal fikih. Tidak akan bisa memahami fikih tanpa orang mengetahui usul fikih. Kemudian pengertian usul fikih. Menurut bahasa aslinya, kata usul fikih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, usulul fikih, yang berarti asal usul fikih. Maksudnya, pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu usul fikih. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Kemudian lingkup kajian usul fikih yang pertama, membahas tentang bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum taklifi, cakup wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan hukum wad'i mencakup sabab, syarat, mani, illat, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Kedua, membahas masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau bisa disebut dengan mahkum fih. Seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya. Tiga, pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaih. Apakah pelaku itu mukallaf atau tidak? Sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak? Apakah orang itu ahliyah atau bukan? Dan sebagainya. 4. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia. Yang pertama disebut awarid muhtasabah dan yang kedua tadi disebut awarid sanawiyah. Kemudian yang kelima, membahas tentang masalah istinbat dan istidlal, meliputi makna zahir nas, takwil, dalalah lafaz, mantuk dan mafhum yang beraneka ragam, am dan khos, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya. Keenam, masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid, meliputi kedudukan ra'yu dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taklid, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, masalah adillah syariah yang meliputi pembahasan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istihlah, Istishab, Ashab as-Sahabi, Al-Urf, Syar'uman Qoblana, Bar'atul Asliyah, Saddud Dariyah, Maqasidus Syariah atau Ususus Syariah yang telah jelaskan pada presentasi teman kita sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, masalah ra'yu dan qiyas, meliputi asal, far'u, illat, masalikul illat,
al-wasful munasib, as-sabr wa taqsin, at-tankihul manat, ad-dawran, as-syabhu, dan ilgha'ul farid. Selanjutnya dibicarakan masalah ta'arud wa tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya. Kemudian apa hubungan antara fikih dan usul fikih? Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam usul fikih, yaitu untuk diterapkan pada dalil-dalil syara' yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu' hasil dari ijtihad para ulama. Dengan menerapkan kaidah-kaidah dan pada dalil-dalil syara' yang terperinci, maka dapat dipahami kandungan nas-nas syara' dan diketahui hukum-hukum yang ditunjukinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan atau perbuatan-perbuatan dari nas tersebut. Kemudian dengan menerapkan kaidah-kaidah itu dapat juga ditentukan jalan keluar sikap yang dapat diambil dikala menghadapi nas-nas yang saling bertentangan, sehingga dapat ditentukan pula hukum perbuatan dari nas atau nas-nas sesuai dengan jalan keluar yang diambil. Maka bisa dikatakan bahwa fikih adalah hasil dari penerapan ilmu usul fikih. Hasilnya adalah fikih, dan sebelum itu harus tahu usul fikih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena hal itu murni dari saya, dan bila ada kelayakan maka itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Biridallah taala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.